Kalau aku bilang kata disiplin, apa yang muncul di pikiran kamu? Bangun jam 4 pagi, olahraga sampai mau pingsan, atau bikin jadwal super ketat sampai nggak bisa napas? Halo, aku Kirana. Balik lagi di video kali ini, aku akan bahas gimana caranya konsistensi tanpa rasa benci. Seringkali kita menganggap disiplin ini sebagai sesuatu yang kaku, menyiksa, dan penuh paksaan. Kita mikir kalau untuk jadi pribadi yang lebih baik, kita harus sering menghukum diri kita sendiri. Jadi ketika kita baru coba konsisten 2-3 hari, kita udah pilih untuk nyerah dan berujung untuk benci sama diri sendiri. Gimana kalau aku bilang, ada cara membangun disiplin yang justru didasari dengan rasa cinta terhadap diri sendiri. Aku akan bongkar semuanya, cara konsistensi tanpa stres. Langkah pertama, ubah dulu cara pandangnya. Jangan anggap disiplin sebagai hukuman, tapi ubahlah pola pikir kamu terhadap disiplin sebagai bentuk kebaikan yang kamu kasih ke diri kamu sendiri di masa depan. Coba pikir gini, kamu nabung uang kamu hari ini bukan karena kamu benci sama uangnya kan? Tapi kamu pengen diri kamu di masa depan bisa hidup lebih nyaman. Kamu saat ini makan makanan sehat bukan karena kamu benci junk food, burger, nugget, tapi kamu pengen dirimu di usia 50 nanti bisa sehat dan bebas penyakit. Tiap tindakan disiplin yang kamu lakukan, mulai dari olahraga 15 menit, tidur lebih awal, belajar 1 jam, itu merupakan hadiah dari diri kamu untuk versi masa depanmu. Ketika kamu berhasil menerapkan pandangan ini, kamu tidak akan menganggap disiplin sebagai beban, tapi sebagai tindakan cinta. Kesalahan terbesar kita saat mau berubah adalah masang target tinggi. Contoh, mulai besok aku harus lari 5 km per hari. Padahal sebelumnya nggak pernah olahraga. Jelas aja gagal. Bukannya aku melarang kalian untuk bermimpi besar, tapi banyak banget goals yang dibuat orang itu nggak sesuai sama kapabilitas diri sendiri. Mungkin kalau misalkan kamu menjadikan goals itu sebagai jangka panjang itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan langsung mulai besok aku harus bisa lari 5 km per hari. Kita harus step by step dan realistis. Coba deh ketika mau rutin olahraga, jangan langsung daftar gym dan lain-lain. Coba setiap hari, setiap kali bangun tidur cukup 2 kali push up. Mau rajin baca buku, jangan langsung targetin bisa langsung baca 1 bab dalam sekali waktu. Coba baca 1-2 halaman sebelum tidur. Setiap hari. Kalau kayak gitu hasilnya jadi lama dong. Justru tujuan di sini adalah bukan untuk melihat hasil instan, tapi untuk menjaga atau membuat identitas diri sebagai orang yang konsisten. Ketika kamu berhasil baca buku sebelum tidur 2 halaman setiap hari, otak kamu tuh akan berpikir, oh iya ternyata gue rajin ya baca buku. Dan dari situ kamu bisa nambahin kapabilitas kamu. Dalam sehari kamu bisa baca 20 halaman atau mulai dari 10 halaman. Yang ketiga adalah tentang motivasi. Di sini banyak orang tahu tapi jarang menerapkannya. Motivasi itu datang dan pergi. Kita nggak bisa selalu mengandalkan motivasi supaya kita bisa melakukan konsistensi. Dan yang harus kita lakukan adalah merubah lingkungannya. Kita harus merubah lingkungan kita untuk lebih mudah melakukan hal baik dan jadi susah untuk melakukan hal buruk. Ini ada beberapa contoh yang bisa kalian lakuin. Misal kalian pengen rajin minum air putih. Kalian bisa taruh botol minum kalian di meja kerja tepat di depan mata. Atau kalau misalkan di rumah kalian bisa taruh di meja samping kasur atau di meja yang ada di kamar. Yang kedua, kalau kalian mau berhenti main HP sebelum tidur, kalian bisa charger HP kalian di ruang tamu atau di luar kamar supaya HP kalian gak kejangkau. Yang ketiga, kalau mau olahraga pagi, dari malam itu harus siapin baju olahraganya. Mulai dari outfit, sepatu, dan juga perlengkapannya. Jadi ketika bangun tidur, yang pertama kali kalian lihat adalah hal tersebut. Kamu gak perlu jadi orang mental baja untuk bisa bangun konsistensi. Kamu cukup jadi arsitektur yang cerdas bagi lingkungan kamu sendiri. Yang keempat, aturan emas. Ada hari di mana kamu ngerasa capek, gak mood, males.
Itu wajar dan normal, karena kamu bukan robot. Kamu boleh kok melewatkan satu hari, tapi ini ada pegangan yang harus tapi ada satu aturan emas yang harus kamu pegang. Jangan pernah absen 2 kali berturut-turut. Melewatkan satu hari itu memang jeda, tapi kalau melewatkan 2 hari itu ada gerbang baru yang menuju kamu ke kebiasaan baru yang buruk. Jadi kalau misal hari ini kamu gak sempat olahraga, itu gak apa-apa sama sekali, maafin aja diri kamu. Tapi besok apapun yang terjadi, kamu harus sempetin meskipun hanya olahraga 5 menit. Aturan ini benar-benar ngasih fleksibilitas kepada diri sendiri tanpa ngancurin progres yang udah dibuat. Ini adalah pegangan yang membuat kita tetap stay on track. Jadi mari kita rangkum. Yang pertama, ubah cara pandang terhadap disiplin. Yang kedua, dimulai dari target yang kecil dulu. Yang ketiga adalah ubah lingkunganmu supaya mendukungmu. Dan keempat adalah jangan absen 2 kali berturut-turut. Disiplin yang berkelanjutan itu bukan soal kesempurnaan, tapi tentang kemajuan. Bukan tentang seberapa keras kamu terhadap diri kamu sendiri, tapi seberapa cerdas kamu membangun sistem untuk dirimu sendiri. Sekarang aku mau tantang kamu, pilih cukup satu kebiasaan yang pengen kamu bentuk. Tulis di kolom komentar dengan format, aku mau mulai bangun kebiasaan bla 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 karena aku sayang diriku di masa depan. Contoh, aku mau mulai olahraga 500 meter per hari karena aku sayang diriku di masa depan. Kalau video ini berhasil ngasih kamu sudut pandang baru, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kamu juga bisa share ke teman kamu yang sedang bangun disiplin. Sampai jumpa di video Small Steps Everyday berikutnya. Dadah!